Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di Matsama online atau masa ta'aruf siswa madrasah MTS Merapi Dilan. Di sesi yang kedua ini sudah bersama kami Ibu Hindasa Sarjana Agama atau SAG. Beliau juga sebagai alumni MTS Merapi Dilan. Kemudian bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat ya. Ya, pada adik-adik di kelas 7 khususnya nanti di kelas 7 yang baru sudah kami share untuk linknya. Bisa berbagi pada teman-teman yang lain di kelas 7 ABC, kemudian nanti bisa di kolom komentarnya dan juga disimak apa yang disampaikan nanti oleh Bu Hindasah. Nanti akan silahkan dibuat rangkuman. Ya Bu Hindasah, selain kegiatan di mengajar di MTS, kegiatan sehari-harinya seperti apa Bu? Bisa diceritakan sedikit? Saya cuma di rumah aja. Oh, okay. Ya, kebetulan kemarin di rumah sekarang menjadi ibu rumah tangga yang plus masalahnya kemarin ya, ibu saya kan habis meninggal. Sekarang kan menggantikan yang memasak untuk yang di pabrik seperti itu. Iya. Jadi kegiatannya di setiap hari juga selain mengasuh putrinya nggih. Nggih kelas berapa ini sekarang Bu? Kelas 2, naik kelas 2 di naik MI. Kelas 2 MI Gunung Breng. Nggih. Sekaligus juga membantu aktivitas mengembangkan di produksi kerupuknya nggih. Jadi seperti itu di rumah nggih. Bu Hindasah pada kesempatan kali ini beliau juga alumni MTS Merapi Dilan di tahun pertama Bu nggih. Lulus tahun pinten Bu? Saya lulus itu masuk itu kan tahun 1988. Iya, berarti setelah itu berarti 91 berarti angkatan pertama. Ya, angkatan pertama. Yang kebetulan waktu itu kita hanya 22 orang. 22 nggih. Ya. Yang mana waktu itu sekarang fasilitas MTS sudah bagus sekali. Gedungnya sudah bagus, peralatannya sudah bagus. Kalau waktu saya itu setiap minggu itu pasti harus berpindah kelas. Ya, dari pertama itu kita masih ingat di numpang di tempatnya Pak Yanto almarhum. Ya, setelah itu mana Bu? Ngadi Salam. Nah, setelah itu pindah di TK. Di TK. Sebelahnya RA Ngadi Salam itu. Ya, RA Ngadi Salam. Setelah itu pindah di ZKM. Kalau sekarang yang buat Darul Hadonah. Seperti itu. Luar biasa. Terus terakhir pindah di sini. Di sini. Sekolah kita itu selama 3 tahun itu pindah 4 kali. Tapi alhamdulillah meluluskan yang jadi luar biasa. Salah satunya Bu Hindasah. Kembali lagi di MTS untuk berjuang. Istilahnya kalau tadi disampaikan Mbak Yeni itu wawasan Miyata Mandala. Nah Bu Hindasah ini juga melaksanakan itu, membawa nama alma maternya menjadi luar biasa sampai sekarang. Ya ini kalau menjadi guru di MTS ini tahun berapa Bu? Saya tahun di MTS itu tahun 2000. 2000 ya, berarti saya belum masuk sini. 2000 itu saya 2001. Saya tahun 2000 itu masih kuliah semester 8 kalau berarti salah. Nyambi nggih Bu? Iya, itu pulang dari setiap Sabtu saya pulang aja hanya setiap Sabtu. Setiap Sabtu, nggih. Jadi inilah bentuk satu usaha selain berjuang mungkin di MTS, beliau juga melaksanakan kegiatan yang lain. Masuk di materi kedua ini Bu Hindasah, bahwasanya kita melaksanakan matsama atau masa ta'aruf siswa madrasah. Beda Bu, daripada tahun-tahun yang selanjutnya, tahun-tahun kemarin bahwa kita melaksanakan secara virtual live di Facebook akun resmi MTS Merapi Dilan ya. Maka sekali lagi yang belum bergabung kepada di Facebook kita, kami persilahkan untuk bisa bergabung ini. Tidak usah khawatir kepada adik-adik di kelas 7 apabila nanti banyak yang belum bisa mengikuti secara live, bisa diputar ulang gitu, seperti itu nggak apa-apa. Pagi hari ini Bu Hindasah akan menyampaikan sedikit tentang akhlakul karimah seperti itu, atau akhlak sebagai siswa MTS yang baik itu seperti apa sih? Nah, nanti akan disampaikan oleh Bu Hindasah, dan kebetulan beliau juga mengampu mata pelajaran akidah akhlak. Mungkin langsung saja di sini yang akan disampaikan oleh Bu Hindasah berkaitan dengan akhlak seperti itu. Monggo, mungkin Bu Hindasah diawali dari pengertiannya dulu seperti apa Bu? Terima kasih. Ya, jadi yang namanya akhlak itu memang harus
kita miliki, karena setiap orang itu harus mempunyai akhlaknya itu harus yang bagus, karena akhlak itu sudah melekat pada diri kita. Kalau orang itu pasti menilai, oh kayak akhlaknya bagus karena memang tingkah lakunya bagus. Oh itu akhlaknya jelek karena dia mempunyai akhlak yang tidak bagus. Iya, jadi yang namanya akhlak itu sudah melekat pada diri kita. Maka dari itu di sini yang namanya pengertian akhlak itu karena dari bahasa Arab, dari kata budi pekerti, tingkah laku, tabiat. Nah, jadi yang namanya tabiat, akhlak kan otomatis sudah melekat, apalagi dipertegas dengan menurut Imam Al-Ghazali. Di sini pengertian akhlak adalah sifat yang melekat dalam diri seseorang. Jadi yang namanya, saya kembali lagi, saya ulangi, yang namanya akhlak itu sudah melekat pada diri kita. Jadi orang itu sudah diri orang dibagi menjadi dua, yaitu akhlak mahmudah dan akhlak mazmumah. Nah itu pengertian dari itu, apa yang akhlak jelek itu apa, akhlak yang tidak baik itu apa. Di sini hanya akhlak itu perbuatan yang dibenarkan oleh segi agama dan lingkungan. Ya, terus kalau yang akhlak mah itu kebalikannya, yaitu perbuatan yang tidak dianggap baik oleh Allah dan lingkungan. Seperti itu. Ya. Jadi mungkin saya ridhone Allah itu terletak pada ridhone wong tua. Ya, nah, seperti itu. Jadi yang akhlak sama orang tua, apapun bentuknya orang tua, kita hormati. Bahkan pada waktu zaman Rasul ada yang mengatakan menghormati seorang ibu saya ada senyum sewu, seorang WTS. Oh gitu. Ya. Nah, tetap harus dihargai, dihormati. Karena apa? Itu ada orang tua kita yang memperjuangkan kita dari masih dalam kandungan sampai melahirkan. Ya, betul sekali. Makanya sama orang tua itu jangan berani. Saya yakin orang tua itu tidak ada yang menjerumuskan anaknya ke hal-hal yang tidak baik. Pasti dia akan selalu pada hal-hal yang baik. Seperti itu. Berarti itu tadi adalah satu dengan orang tua, utamanya bagaimana nanti untuk adik-adik sekalian, utamanya karena apalagi seorang ibu, jadi disampaikan bahwasanya siapa yang harus dihormati dulu. Ada yang sahabat bertanya Rasulullah adalah ada tiga kali yaitu adalah ibumu baru ayahmu atau bapakmu. Terus tapi jangan terus wah ibu terus jangan. Tetap kita tetap harus hormati dua-duanya. Betul. Akhlak terpuji kepada guru seperti apa? Itu adalah orang tua kedua setelah orang tua kita ketika di sekolah. Kita harus menghormati, harus tawadhu, istilahnya. Makanya dalam ada kitab yang mengatakan kita harus belajar kita. Masih ingat betul ketika dulu saya belajar di Ilmu Ayat itu Masya Allah, situ sampai duduk di atas kursinya pun tidak berani. Tidak boleh. Tidak boleh. Dan penghormatannya pada guru sama dengan menghormati pada ilmu. Ketika itu pun kalau sekarang kadang mungkin anak-anak mendekek buku itu sembarangan ya. Kalau dulu saya Masya Allah penghormatannya di sana itu nggak ada buku itu di dalam laci. Karena katanya kok nang laci nggak boleh, kenapa? Kan nyun sewu di dekat dengan itu. Makanya buku itu selalu di atas meja. Nggak pernah didudukin, nggak pernah itu. Jadi yang namanya guru itu memang harus kita hormati. Karena yang memberikan ilmunya menjadikan kita pintar siapa? Guru. Bahwasanya yang tadi disampaikan ini mungkin menggarisbawahi pada adik-adik kelas 7 utamanya yang baru masuk di sini, bahwasanya tadi selain orang tua adalah yang harus dihormati adalah guru. Seperti itu karena beliau adalah sebagai orang tua kedua di sekolah. Bagaimana rasa hormatnya, bagaimana rasa santunnya, menghargainya seperti itu sampai tidak boleh menduduki tempat duduknya seperti itu ya. Itu salah satu tawaduknya seperti itu. Teman seperti apa? Makanya kalau ada teman itu ada istilah namanya ta'aruf. Saya yakin anak kelas 1 sekarang itu kan belum kenal. Nah, biar kita menjadi teman ya kita pertama harus kenalan, ta'aruf, perkenalan. Nah, ta'aruf, kenal, baru nanti ada tafahum, memahami. Karena dalam perkenalan kalau sudah ada saling memahami
kita insya Allah tidak akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Karena apa? Yaitu tadi, karena sudah memahami, oh kalau anak ini tidak bisa jak guyon, oh anak ini, nah itu yang namanya tafahum itu pentingnya di situ. Iya. Oke, ya. Oke, tadi berarti untuk akhlak terpuji itu ada 3 nggih. Jadi ada yang dari untuk orang tua, guru pada dan, teman seperti itu. Mungkin lingkungan. Oh ya, satu lagi mungkin bisa lingkungan pada tumbuhan atau bisa juga dengan hewan. Karena semuanya juga makhluk dari Allah ya. Yang namanya tumbuhan juga sangat membantu kita, apalagi dengan tumbuh-tumbuhan yang besar kita bisa membantu. Karena apa? Karena dengan tumbuhan besar itu udara kita menjadi segar. Betul sekali. Seperti itu. Terus pada hewan selain dijadikan hobi bisa menghasilkan uang, juga dengan hobi itu bisa menghilangkan stres. Contohnya saya sendiri, Mas. Saya di rumah juga punya hewan 2 ya, yaitu kucing sama apa jenisnya? Kura-kura. Kura-kura. Ya, itu setiap saya sudah capek itu apalagi nguwel terus ya. Wis pokoknya wis kaya anak kedua masalah. Anak saya bilang, "Ibu kok ora kucing kok nganti kok ngono." Lah wong piye aku ngono yang makani itu saya datang dari manapun dia langsung deketin saya seperti itu. Terus kalau yang kura-kura itu juga karena kita meliharanya dari kecil ya. Saya masih ingat ketika erupsi. Itu masih satu kecilnya itu seperti uang 100.000 ratusan sekarang sudah besar segini. Namanya Noli dan Gaston. Wah, enak. Ini sangat luar biasa. Jadi selain kesibukannya sebagai ibu rumah tangga, Bu Indasa juga punya peliharaan di rumah, ada kucing dan juga kura-kura yang mungkin bisa menjadikan bahwa ini loh contoh dari nyata dari Bu Indasa bahwa di rumah pun tetap memelihara, tetap istilahnya diopeni dengan baik. Saya pun juga ada, Bu. Jadi di rumah itu ada ikan ya, seperti itu ada kolam dan tetap tidak hanya kalau nyun sewu banyak nggih hanya sebatas yang penting kan urip ini mboten. Tetap kita sediakan makannya, pakai pelet dan sebagainya. Kemudian ada pendatang juga, ini kita juga awalnya enggak memelihara, cuma sering masuk di rumah itu adalah kucing, tetap kita beri makan. Nah, ini salah satu contoh nggih tadi yang disampaikan. Mungkin beberapa hal sebelum kita lanjut, Bu Indasa kita sapa dulu sahabat-sahabat atau mungkin yang sudah masuk di kolom komentar nggih. Ini kita akan lihat dulu beberapa teman-teman kita atau mungkin yang sudah. Ini ada Mas Kasih, kemudian ada Mas Hartono CS, kemudian ada ini juga Ivan Basten, selamat datang tahun ajaran baru, semangat menuju new normal. Oke, terima kasih. Nah, ini ada lagi yang lain sebentar. Ini beberapa sudah nyimak di kolom komentar. Oke, sambil kita dengarkan dulu. Sekali lagi, terima kasih yang sudah bergabung di komentar kita pada pagi hari ini. Ada Hartini New, terima kasih sudah memberikan love-nya Ibu Indasa. Kemudian ada Miss Bahudin, nyimak dari alumni 2007. Semoga MTS Meredonan tetap sukses, karyawan dan guru MTS, terima kasih ini. Kemudian ada Pak Yusuf Farida, ini juga wali murid, Bu. MTS Meredonan selalu di hati, terima kasih. Tadi Aisyah 7B juga hadir. Krisnanda 7A, terima kasih sudah hadir. Ada Gibran 7B, terima kasih. Jasmine Khairunisa, ini Adikarto sinyal jelek. Enggak apa-apa, Mbak Jasmine tetap hadir ya, terima kasih. Ada Mas Kafa Bihi, ini 7A hadir. Kemudian Muhari, Yunika Ariza Salsabila 7B nyimak, terima kasih. Arya Bima, ini Bu Indasa guruku akidah akhlak. Guru yang pernah memberi semangat pas aku pengen kuat. Ya, ini terima kasih. Kemudian tadi ada Edi Van Basten,
selamat datang tahun ajaran baru. Ya, terima kasih. Kemudian ada Mama Jianto tadi hadir, kemudian ada Hartono juga hadir, dan Bagas 7B hadir. Sekali lagi kami persilakan pada anak-anak kelas 7 utamanya, jangan lupa gabung di Facebook resmi MTS Merabu Sembilan untuk selalu bersama di Matsama online di MTS Merabu Sembilan. Pada season kedua ini masih menunggu di pelaksanaan nanti materi kedua, yaitu akidah tentang akhlakul karimah, seperti itu ya. Dan masih bersama Ibu Hindasah pada kesempatan kali ini ya. Oke, kita nyambung lagi. Bu Hindasah tadi sudah diberikan bahwasanya ada beberapa pengertian, pengertian tadi sudah, bahwasanya akhlak itu seperti apa, kemudian ada macam-macamnya, kemudian jenis atau contoh-contohnya. Untuk yang selanjutnya, kira-kira untuk manfaat pada, atau mungkin apa sih hikmah dari mempunyai akhlak yang baik seperti ini, Bu, untuk putra-putri kita atau untuk siswa-siswinya? Yang pertama, manfaat ya. Oh ya, sebelum kita mengenai manfaat, contohnya yang akhlak masmumah. Oh iya, jadi ada kelupaan sebelum sedikit, nanti masuk itu ya, akhlak yang masmumah itu contohnya ananiah, Mas. Ananiah itu bahasa Indonesia egois. Ya. Egois. Dalam apalagi kalau di dalam masa sekolah itu yang namanya egois itu kan mesti ada. Jadi oleh karena itu jangan kita harus menghindari egois, karena yang namanya egois itu pasti tidak punya teman. Tidak punya teman, istilahnya ya. Semaunya sendiri. Iya, semaunya. Seperti aku mementingkan pada dirinya sendiri. Betul, tidak sing kacane seneng rasa luweh, penting aku seneng. Nah, seperti itu yang namanya egois atau ananiah. Terus yang kedua adalah godop, Mas. Godop itu marah. Ya, jadi silahkan kalau kita marah, ya memang yang namanya marah itu manusiawi ya, Mas ya. Tapi kita diusahakan kita bisa meredamnya. Karena kalau marah kok kita ibaratnya dipelihara itu rugi sendiri. Ya. Bahkan kita bisa lebih, karena untuk menghindari marah itu bisanya istighfar. Yang lebih mudah itu keluar melihat langit, Mas. Nah, makan. Itu ini enak kalau itu, untuk masalah makan ini. Ya. Terus yang ketiga yaitu ghibah, Mas. Ghibah itu bahasa Jawane glendeng. Nah, itu apalagi yang namanya sekarang medsos ya, Mas ya. Itu paling tidak sengaja, kadang kita ngomong-ngomong yang glendeng. Kumpul-kumpul saja menggunjingkan. Saya sendiri masih belajar, Mas. Apalagi kok ono sing ngomongin ngene kok, wah kok ora ngerti iki glendeng ya. Tapi yang ngrungok nek arang gabung piye kok kepo ya istilahnya kepo. Iya, seperti itu. Terus yang ke fitnah, Mas. Fitnah itu ngomongke tapi tidak nyata. Nah, ini yang membicarakan orang lain. Ini paling bahaya, Mas, karena yang namanya fitnah ada hadisnya, fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan. Seperti itu. Terus selanjutnya ada riya. Riya itu adalah pamer. Ya, pamer kita mempunyai contohnya, pokoknya di kelas kita tidak nyapu, aku ben dalem ro gurune. Nah, itu ibadah seperti itu sia-sia. Ya, itu termasuk contoh-contoh akhlak yang tidak baik, akhlak masmumah. Ya, itu. Ya, oke. Ya. Terus ada tadi lagi? Sudah ya, masih banyak sebetulnya. Nanti kalau saya sebutkan satu-satu enggak rampung-rampung. Ya, betul ya. Jadi intinya bahwa tadi sudah disampaikan oleh Bindasa berkaitan dengan contoh-contoh akhlak yang tidak baik, yang mungkin ini sering kita lakukan tapi tidak sengaja, tidak sadar. Hibah itu masih angel banget nilai. Hibah istilahnya menggunjing kalau orang Jawa nggih glendeng seperti itu. Nah, ini hal yang sering kita itu sudah di hati-hati sendiri. Cuma itu bisa muncul ya seperti itu. Kemudian nanti tadi ada fitnah, kemudian ada riya, pamer nggih. Pamer dengan kesombongannya, dengan apa namanya yang dimilikinya seperti ini seperti itu. Nah, itulah hal yang kalau tidak hati-hati yang namanya cobaan itu pasti ada nggih. Nah, maka penting untuk adik-adik, seluruh sahabat Facebook, para alumni, bahwasanya apa yang kita laksanakan itu semuanya harus kita belajar gitu, kita belajar dengan baik agar sebuah karakter, budi pekerti, perilaku yang kita punyai itu nanti bisa terjalan dengan baik. Terima kasih tadi sudah menyampaikan. Kemudian yang selanjutnya tadi sedikit tadi mungkin hikmah gitu, hikmah apa ya? Hikmah apa sih yang mungkin
adik-adik kita, anak-anak kita kelas 7 ini biar tahu kalau kita punya akhlak baik seperti apa. Ya, yang pertama yang jelas dicintai atau diridhoi oleh Allah. Karena itu. Semua itu ya akhlak yang baik pasti akan tujuannya kita mencari ridho kepada Allah. Allah. Ya. Yang kedua adalah pasti kalau punya akhlak yang baik itu dimanapun kita berada pasti akan diterima. Iya. Betul, kalau kita akhlaknya tidak baik pasti akan dimoi, Mas. Dimanapun berada ada kayak ocok ngene iki lu ngowe yo. Nah, seperti itu. Jadi keberadaan kita itu dimanapun berada kalau punya akhlak yang baik orang-orang di situ akan welcome, akan menerima kita. Sebaliknya kalau kita punya akhlak yang tidak baik, orang pasti akan menjauhinya. Seperti itu. Terus yang ketiga, yang jelas itu orang yang mempunyai akhlak yang baik itu juga diri sendiri kita akan rasa tenang. Karena tidak punya musuh, Mas. Tidak merasa was-was. Seperti itu. Kalau kita kok punya akhlak yang tidak baik, pernah kita melakukan gelendeng ibaratnya. Ketahuan orang yang kita gelendeng pasti orang itu akan ibaratnya akan menegur kita dan kita merasa tidak enak. Jadi, aduh kok aku ngomong gelendeng kok kayak krungu cukup ya. Jadi was-was, kita punya was-was. Tapi kalau kita kok punya akhlak yang baik, tidak pernah gelendeng, tidak pernah punya sifat yang tidak baik, kita kemanapun akan tenang ya, seperti itu, Mas. Berarti hikmah tadi yang pertama bahwa ketika kita punya budi pekerti, punya perilaku yang baik, itu pasti Allah akan meridhoinya. Akan apa yang menjadi doa kita akan terjawab, ya istilahnya seperti itu. Yang kedua, ketika kita punya akhlak yang baik, pasti satu orang tua pun juga akan merasa bahwa senang karena punya istilahnya akhlak yang baik, sopan, rasa hormatnya ada. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana dengan teman dengan teman itu pasti akan selalu welcome betul sekali, akan memberikan sebuah semangat, motivasi dan sebagainya. Sebelum nanti kita lanjut, Bu Indasa nanti sebagai closing atau penutup, kita akan membacakan sedikit juga. Ini sudah hadir juga di tengah-tengah kita. Ada Vega 7A hadir. Kemudian ada Duriatin 7A juga hadir. Terima kasih. Dan ada Mbak Gadisa Ginanjar ini juga ini kelas 8. Ya, ini juga hadir. Terima kasih. Sekali lagi buat kelas 7 utamanya yang belum bisa bergabung tidak usah khawatir, nanti akan bisa diputar ulang video live kita tentu masih di Facebook resmi kita di MTS Merah 29, masih dalam suasana masa ta'aruf siswa madrasah tahun pelajaran 2020-2021 di MTS Merah 29. Jadi kebetulan pada hari ini adalah yang perdana, jadi sudah ada materi 2. Tadi diawali dari Pak Jani Hambali, yaitu tentang wawasan Wiyata Mandala, tentang bagaimana kita cinta alma mater kita sebagai alumni bagaimana dan sebagainya. Yang kedua ini dengan bersama Bu Indasa adalah tentang akhlakul karimah, yaitu akhlak yang baik. Jadi tadi sudah disampaikan sedikit. Nah, mungkin sebagai pesan-pesan atau mungkin himbauan, harapan pada putra-putri kita di kelas 7 ini seperti apa, Bu? Harapan dari panjenengan? Atau pesan-pesannya? Pesan-pesan untuk anak-anakku sekalian, ya, silahkan semangat sekolah dimanapun berada, kalian tetap harus belajar. Apalagi MTS, sekolah di MTS itu adalah sekolah yang mempunyai 2 keuntungan, karena kita memperoleh ilmu agama dan ilmu umum ya, seperti itu. Terus yang kedua, silahkan karena ini masih COVID ya, Mas ya, jaga kesehatan dan selalu cuci tangan, kemana-mana pakai masker, dan usahakan jangan pergi jauh-jauh ya, kalau tidak penting banget itu tetap di rumah, seperti itu. Oke. Terima kasih Bu Indasa, tadi sudah memberikan berbagai materi ilmu kepada kita sekalian, utamanya tentang akhlakul karimah. Dan sekali lagi kepada kelas 7 ya, baik itu 7A, 7B dan 7C, jangan lupa membuat rangkuman apa yang disampaikan oleh Bu Indasa tadi, mulai dari pengertiannya, kemudian ada macam-macamnya, ada contoh-contohnya, ada hikmahnya. Nah, ini penting sekali. Jadi silakan nanti ditulis, jangan lupa besok nanti ketika kita minta untuk dikumpulkan bisa dikumpulkan sesuai dengan kelasnya masing-masing. Jadi sekali lagi pada pagi hari ini tadi sudah disampaikan tentang materi akhlakul karimah, ini sangat membantu kita minimal mengingatkan para alumni yang sudah lama tidak melihat atau mungkin tidak mengenal Bu Indasa dalam mengajarnya,
saya masih ingat betul Binda saya ini juga guru saya. Nah, ini saya masih ingat betul menyampaikan tentang akidah akhlak, dulu dibuat membuat rangkuman gitu dengan kertas yang dilipat-lipat, itu masih ingat betul sampai sekarang. Nah, ini sangat luar biasa sekali, sangat penting sekali. Maka dari itu sebagai closing, sebagai penutup sebelum nanti kita akhiri, bahwasanya kita dalam berkehidupan, bermasyarakat, di lingkungan, di keluarga harus mempunyai budi pekerti akhlak yang baik. Karena seseorang itu akan dihargai tergantung dari budi pekertinya. Seperti itu Bu Desah. Ya, itu saja. Sekali lagi terima kasih Bu Desah atas waktunya, dan juga bersama dengan putra-putri kita yang sudah menyimak, terima kasih, dan juga para alumni yang sudah hadir menyimak. Sekali lagi jangan khawatir, nanti bisa ditonton lagi di secara diputar ulang atau mungkin secara offline-nya. Terima kasih atas bersamaannya, tetap semangat, tetap jaga kesehatan untuk selalu bersama di MTS Marif Mudilan, dan kami hari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.